Abstrak. Tulisan Fathul Wahid dan kawan-kawan tahun 2006 memajukan sudut pandang bahwa penggunaan internet adalah masalah pengembangan sumber daya manusia. Penggunaan internet oleh masyarakat di warung internet dalam perkembangannya menjadi arah kebergunaan secara individual, terutama untuk berkomunikasi dan mencari informasi, membaca berita online, dan penelitian. Kebergunaan secara individual inilah yang mendasari pentingnya pengembangan sumber daya manusia di negara-negara miskin, termasuk di Indonesia. Penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan mengidentifikasi pola-pola yang mendominasi kegiatan pengguna warung internet beserta faktor-faktor yang menentukan pola tersebut serta membahas kegunaan sosialnya. Wahid dan kawan-kawan menyigi kebergunaan sosial peningkatan jumlah warung internet dengan persebaran informasi dan kompetensi dalam masyarakat beserta fasilitasi penyebarannya, dengan mendasarkan hasil risetnya di Yogyakarta. Warung internet sebagai layanan bisnis yang tak secara langsung difasilitasi pemerintah, dalam penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan telah menunjukkan prestasinya. Warung internet telah menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung mimpi masyarakat informasi yang ditetapkan pemerintah dan didesain oleh pebisnis besar. Warung internet juga telah menjadi tempat penyemai masyarakat untuk memaknai asimetri informasi dan transparansi politik dalam bahasa keseharian di Yogyakarta. 1. Pengantar. Kilasan kritis ini akan menelaah tulisan Fathul Wahid, Bjorn Furaholt, and Stein Christensen. Internet for Development: Patterns of Use Among Internet Cafe Customers in Indonesia. Yang dimuat dalam Information Development tahun 2006, nomor 22, halaman 278-290. Konteks tulisan Fathul Wahid dan kawan-kawan tahun 2006 tersebut sangat menarik karena pada tahun tersebut, bahkan sampai saat ini, pembangunan e-government atau electronic government tengah disosialisasikan dan terus dikembangkan oleh pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology, peran warung internet di mana masyarakat dapat mengakses internet menjadi bermakna. Warung internet telah menjadi ruang untuk mendapat informasi berbasis internet. Warung internet yang secara langsung tidak difasilitasi oleh pemerintah telah mendukung program e-government beserta kebijakan turunannya dan mimpi tentang masyarakat informasi. 2. Ringkasan. Tulisan Fathul Wahid dan kawan-kawan memajukan sudut pandang bahwa penggunaan internet adalah masalah pengembangan sumber daya manusia. Penggunaan internet oleh masyarakat di warung internet dalam perkembangannya, menjadi arah kebergunaan secara individual, terutama untuk berkomunikasi dan mencari informasi, membaca berita online, dan penelitian. Kebergunaan secara individual inilah yang mendasari pentingnya pengembangan sumber daya manusia di negara-negara miskin. Gagasan utama tulisan Fathul Wahid dan kawan-kawan adalah kondisi-kondisi di mana mayoritas atau 2/3 masyarakat di negara miskin, termasuk Indonesia, dapat mengakses layanan internet melalui warung internet. Dengan batasan bahwa warung internet adalah tempat yang menawarkan akses internet untuk pengguna secara berbayar, Fathul Wahid dan kawan-kawan mengidentifikasi pola-pola yang mendominasi kegiatan pengguna warung internet beserta faktor-faktor yang menentukan pola tersebut serta membahas kegunaan sosialnya. Fathul Wahid dan kawan-kawan menyigi kebergunaan sosial peningkatan jumlah warung internet dengan persebaran informasi dan kompetensi dalam masyarakat beserta fasilitasi penyebarannya, dengan mendasarkan hasil risetnya di Yogyakarta. Penelitian ini, dengan demikian, melengkapi penelitian sebelumnya, yaitu yang berfokus pada pemilik bisnis, Christiansen dan kawan-kawan tahun 2003, difusi inovasi warung internet, Fathul Wahid dan kawan-kawan tahun 2004, dan penyebaran informasi, Furaholt dan kawan-kawan tahun 2005. Pengumpulan data berlangsung selama bulan November-Desember tahun 2003 di 15 warung internet, dengan melibatkan 270 responden. Dengan menetapkan klaster berdasar 5 demarkasi di Yogyakarta,
Warung internet dipilih secara acak sehingga mewakili 10% dari total jumlah warung internet. Pengumpulan data dengan menggunakan angket yang dibagikan berdasar 3 periode waktu yang berbeda, yaitu pagi, sore, dan malam hari. Atribut identitas responden meliputi umur, pendidikan, paparan media, kemampuan pribadi, kemampuan keuangan, fleksibilitas akses, dan pengalaman internet. Untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan pola penggunaan internet di antara para pengguna warung internet digunakan prosedur skala multidimensional. Profil pengguna warung internet rata-rata berumur 22 tahun, minimal lulusan sekolah menengah atas, menggunakan 2,5 jam perkunjungan dengan 9 hari per bulan, 68% laki-laki, 92,6% tunggal, 98,5% warga negara Indonesia, dan 73% mahasiswa. Pengalaman akses pengguna lebih dari 5 tahun. Skala lanjutan. Pengeluaran akses internet Rp56.000 per bulan, dengan tarif warung internet sebesar Rp2.500 hingga Rp3.000. Yang menarik, warung internet menjadi jalur akses yang utama bagi sebagian besar responden, disusul kampus, 23,7%, kantor, 11,1%, dan rumah, 5,9%. Rata-rata kegiatan selama di warung internet adalah surat elektronik, atau email, rumpi, atau chatting, dan mencari informasi. Dengan demikian, kegiatan bisnis dan perjudian menjadi tidak lazim. Kegiatan pengguna muda adalah rumpi, permainan, mengunduh musik dan perangkat lunak untuk hiburan. Untuk pengguna yang lebih tua, dengan kapasitas keuangan lebih tinggi, adalah mencari informasi. Selanjutnya adalah penelitian, membaca berita, mengunduh perangkat lunak untuk penggunaan profesional, dan berbisnis. Terakhir, fleksibilitas akses lebih tinggi untuk penggunaan surat elektronik, pencarian informasi, serta pembacaan berita, dan mengunduh piranti lunak. Berdasar tabulasi silang identitas gender, terdapat perbedaan kegiatan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki lebih sering mengunjungi laman atau situs web porno dan permainan. Namun lebih dari seperempat pengguna melaporkan penggunaan bisnis dan belanja, atau e-shopping. Disajikan secara ringkas, pengguna warung internet cenderung berubah sesuai dengan atribut identitasnya. Semakin tinggi atribut identitas pengguna maka cenderung semakin menggunakan laman internet untuk tujuan yang lebih serius. Hal ini senyampang dengan kebergunaan internet secara sosial. Warung internet di Yogyakarta, sebagaimana warung internet lain di Indonesia, menurut Fathul Wahid dan kawan-kawan adalah gambaran bisnis yang minimalis. Warung internet dengan 1 atau 2 staf mengelola rata-rata 17 unit komputer pada masing-masing bilik yang melayani 90 pengguna per hari. Terdapat 1 unit komputer untuk kepentingan administrasi pembayaran dan 1 kulkas untuk minuman ringan. Modal bisnis warung internet termasuk kecil tetapi mampu menyediakan akses yang berkualitas tinggi. Profil warung internet dengan harga dan tipe seperti di atas berjumlah 200 pada tahun 2000 dan berkurang menjadi 150 pada akhir tahun 2003. Sebaliknya, terdapat peningkatan jumlah pusat permainan, atau game online, sehingga sejumlah warung internet juga menyediakan komputer untuk permainan. Di samping itu, sejumlah perguruan tinggi juga mengelola warung internet untuk kepentingan mahasiswanya. Sebagaimana diketahui, warung internet adalah jawaban yang efisien dalam hal akses publik untuk mengintegrasikan negara kepulauan sekaligus mempersempit kesenjangan digital. Sebagai akses informasi berbayar, warung internet dikategorikan sebagai usaha kecil yang dikelola swasta. Pengguna cukup membayar sesuai dengan satuan waktu, dan ada layanan dari pengelola jika berkesulitan dalam hal akses. Pertumbuhan dan persebaran warung internet terutama di kota-kota besar di Jawa, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, kota industri, yaitu Sumatera dan Jawa Barat, serta pulau wisata, yaitu Bali dan Lombok.
Distribusi warung internet di atas menjelaskan peningkatan jumlah pengguna internet dibanding yang berlangganan, atau tidak melalui warung internet. Data statistik dari internetworldstats.com menyebut kenaikan dari 1,9 juta pada tahun 2000 menjadi 11,2 juta tahun 2004 pengguna internet, dengan konsekuensi angka optimis. Kisah-kisah masyarakat yang mengakses informasi yang dimediasi internet dengan layanan bisnis warung internet adalah kisah yang mendedahkan cita masyarakat informasi. Menurut Hill tahun 2003, kisah mengakses laman dapat membentuk dampak sosial, budaya, politik, dan ekonomi penggunaannya. Di negeri miskin dan politik belum berkembang, nilai dari penggunaan internet harus dinilai berdasar potensinya untuk melayani masyarakat sekaligus mengurangi dampak kekuasaan politik yang semena-mena. Informasi dari internet memajukan kegunaan sosial dengan potensi untuk memobilisasi sumber-sumber daya untuk pengembangan masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran individu dan pembangunan kompetensi dapat berkontribusi lebih banyak untuk pembangunan masyarakat dan kesejahteraan umum dibanding hanya untuk sekedar kesenangan permainan atau melihat tayangan porno. Penggunaan internet untuk kepentingan instrumental, komunikasi, dan menjaga hubungan dengan kerabat lebih berguna daripada untuk rekreasi. Boase dan kawan-kawan tahun 2002 mengangkat kasus Swedia, di mana kegunaan internet adalah untuk mencari pekerjaan, melakukan bisnis, perhitungan pajak, kegiatan administratif, dan kontak dengan pemerintah. Penelitian lain menunjukkan beragamnya kegunaan sosial internet. Jeff Fresh dan kawan-kawan tahun 2004 melaporkan keragaman penggunaan internet di metropolitan Amerika Serikat, dengan 19 kategori kepentingan dan penggunaan, mulai dari bisnis dan musik untuk lingkungan, memasak, hiburan, dan budaya asing. Shiu dan dosen tahun 2004, dengan data 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Jepang, dan Taiwan, menemukan bahwa dimensi budaya lebih penting daripada perbedaan budaya dalam penggunaan internet. Kaum muda menggunakan internet terutama untuk kegiatan komunikasi dan permainan, sementara orang tua untuk pembelian barang dan jasa. Hasselhoff tahun 2005 melaporkan penggunaan internet di India pada umumnya berkorelasi kuat dengan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Mutula tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa Afrika menggunakan warung internet untuk tujuan pendidikan, sementara orang tua cenderung untuk berbisnis dan transfer uang elektronik. Odero tahun 2003 menemukan, mahasiswa pascasarjana di Pretoria menggunakan warung internet untuk tujuan pendidikan, sedangkan mahasiswa pada jenjang di bawahnya menggunakannya untuk rumpi, mendengarkan musik, dan hiburan yang lain. Penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan juga mengelaborasi hasil-hasil kajian pustaka yang lain tentang ragam pola-pola penggunaan warung internet. Akses internet merupakan fasilitasi kelembagaan untuk memobilisasi sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat melalui pelibatan nyata dalam proses ekonomi dan politik melalui jaringan akar rumput dan aksi sosial komunikatif. Dalam Belcastro tahun 2002. Brits dan kawan-kawan tahun 2006 menegaskan bahwa akses terhadap informasi tidaklah cukup untuk membuat kemajuan dalam masyarakat. Namun ketersediaan informasi harus terjangkau, tepat waktu, relevan, mudah berasimilasi, dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna. Pokok soalnya adalah, menurut Cullen tahun 2003, bahwa masyarakat bukan barat tidak berkebutuhan untuk melacak informasi yang tersedia di internet. Informasi yang dimediasi internet, yang menjadi dagangan warung internet, merupakan hal yang relatif baru dalam pengalaman masyarakat. Informasi yang ditawarkan warung internet, menurut Fathul Wahid dan kawan-kawan, adalah sumber pengetahuan dan kompetensi yang dapat digunakan oleh individu untuk meningkatkan kekuatan politik, kesejahteraan ekonomi, dan status sosial. Dengan pro kontra yang menyertainya, warung internet tetap menawarkan akses ke informasi yang berharga dan komunikasi yang berarti, dengan tingkat ambang yang diturunkan sekaligus memperluas cakupan geografis, dalam Wynne dan Katz tahun 1997.
Apalagi untuk konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, dan dengan mayoritas Muslim terbanyak. Dengan latar inilah e-government, sebagai klaim pembangunan teknologi informasi dan komunikasi untuk negara kepulauan, diperkenalkan sebagai jawaban terhadap asimetri informasi, transparansi dan akuntabilitas politik, serta keterlibatan masyarakat. Tulisan Fathul Wahid dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa warung internet merupakan tempat yang penting bagi pelanggan atau masyarakat di negara-negara miskin untuk mengakses layanan internet. Warung internet adalah pintu gerbang yang potensial untuk mendapatkan informasi berharga, komunikasi yang bermakna, juga pelibatan politis. Buat pelanggan dewasa, berpendidikan tinggi, dan berpenghasilan cukup, warung internet adalah ihwal untuk berkomunikasi serta mencari informasi, membaca berita online, dan penelitian, di samping untuk kepentingan rekreasi. Matur sembah nuwun. Panjenengan dalam tengah menyimak kisah-kisah pengguna warnet Yogyakarta tahun 2006. Tulisan ini bersumber dari paper mata kuliah pembangunan, sumber daya manusia, dan perubahan sosial, semester kedua tahun 2010 hingga 2011, dengan pengajar, Dr. Suharko, Profesor Dr. Tajudin Nur Effendi, dan Dr. Andus Suharman MSI. Paper kilasan kritis ini telah didiskusikan di Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 3 kritik. Penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan menegaskan bahwa akses internet di tempat-tempat umum lebih menawarkan masukan ke saluran komunikasi yang berarti dan sumber informasi yang berharga. Hal ini mengingat fakta bahwa keseriusan dari penggunaan internet cenderung meningkat, terutama dengan pendidikan, kemampuan pribadi, dan pengalaman berinternet. Sehingga pelajar di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya berperan penting untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam kegunaan sosial. Dengan semakin beragamnya ketersediaan telepon genggam dan perangkat lain yang mampu mengakses layanan internet, juga dengan harga yang semakin terjangkau, terjadi pergeseran dari akses di warung internet ke yang lebih mobile dalam genggaman tangan. Terjadi perubahan kepada sikap yang lebih praktis. Jika pada tahun 2003 adalah apa-apa mengaksesnya di warung internet, maka tahun-tahun terakhir berubah menjadi apa yang tidak tersedia di tangan, baru ke warung internet. Di samping itu, meskipun Fathul Wahid dan kawan-kawan sudah menemukan penurunan jumlah warung internet dalam penelitiannya, tata kelola warung internet juga mengalami permasalahan eksternal sebagaimana hasil penelitian Doni Beu, tahun 2003. Dalam suasana puja dan puji terhadap hadirnya Next Generation Network, sebagaimana amanah Apricot 2007 di Bali, Ono Purbo, tahun 2007, Generation Now, dan jejaring sosial, penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan mampu memotret pola-pola masyarakat dalam hal mengakses informasi di warung internet pada tahun 2003. Sumbangan penelitian ini adalah ketersediaan data psikografis pengguna warung internet. Kekuatan hasil penelitian, dalam konteks sekarang adalah, bagaimana pada akhirnya pengguna internet mengakses informasi sebagaimana yang disediakan penyedia jasa layanan internet, dan yang dimaui pemerintah. Hubungan antara penyedia jasa layanan internet, pemerintah, parlemen, dan organisasi masyarakat sipil merupakan hubungan yang turut menentukan bagaimana masyarakat mengakses informasi yang dimediasi internet. Identifikasi dan inventarisasi dari keempat aktor di atas, dengan merujuk otonomi masyarakat sebagai pengguna warung internet, merupakan latar belakang untuk memajukan kritik terhadap penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan. Pertama, kedaulatan pengguna warung internet untuk mengakses informasi yang dimediasi internet. Pokok soalnya adalah anggapan tentang masyarakat yang well-informed, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi politik. Jamak tahu, zaman informasi pada saat ini telah menjadi kondisi yang merubah serta mempercepat pertukaran data dan informasi.
Perubahan dan percepatan perubahan dalam bisnis besar ini, menurut Yayan Sopyan, tahun 2001, berisiko memunculkan kesalahpahaman sebagai akibat dari hilangnya fokus di tengah-tengah banjir informasi dan data yang serba deras dan cepat. Data dan informasi tidaklah selalu berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, masyarakat yang well-informed adalah yang mampu mentransformasi data ke informasi menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan dalam pengambilan sikap dan tindakan. Kehilangan fokus di dalam informasi dan data merupakan sebab tidak berlangsungnya dialektika teknologi informasi. Pilihan layanan internet untuk kesenangan permainan atau melihat tayangan porno, menurut temuan Fathul Wahid dan kawan-kawan, hanya akan menghabiskan bandwidth di Indonesia. Kedaulatan pengguna dalam mengakses layanan internet, dalam konteks pergerakan bisnis media porno, boleh jadi dapat digambarkan dalam angka-angka berikut. Menurut statistik di Top 10 Reviews, Indonesia menempati posisi 10 besar dunia untuk negara dengan pencarian kata kunci, seks, terbanyak, dengan urutan Pakistan, India, Mesir, Turki, Aljazair, Maroko, Indonesia, Vietnam, Iran, dan Kroasia. Riset dengan 10.000 responden tersebut melaporkan, setiap detiknya sebanyak 28.258 pengguna internet mengakses isian pornografi dan 372 pengguna internet mengetikkan kata kunci pencarian konten dewasa dalam mesin pencari. Selain itu, setiap detiknya pula, sebanyak kurang lebih 3.000 US dollar atau 27,4 juta rupiah dibelanjakan untuk mengakses pornografi. Dalam hal ini, Amerika Serikat memproduksi lebih dari 244 juta laman porno dan produsen video porno terbesar dunia. Sekedar catatan, menurut detik.com, omset industri pornografi di seluruh dunia pada tahun 2006 sebesar 97 miliar US dollar. Tulisan dan gambar porno di internet juga menjadikan warung internet sebagai tertuduh dan memunculkan bisnis sweeping oleh sejumlah organisasi masyarakat di Yogyakarta. Penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan dapat dikembangkan dengan hati-hati dalam situasi sosial di mana regulasi tentang cybersex selalu tidak jelas di masyarakat. Kedua, konsekuensi dari kedaulatan pengguna warung internet, yang dalam tata bahasa pemerintah adalah untuk pengembangan sumber daya manusia, niscaya diletakkan dalam konteks desain besar masyarakat informasi. Dari Amanah, World Summit on Information Society, tahun 2003, Deklarasi Tokyo, Cetak Biru Masyarakat Informasi, sampai Buku Putih Telkom, dalam konteks ini juga harus merujuk perjuangan pembebasan frekuensi, warung internet, RT/RW-net, dan sebagainya yang senyatanya memperkuat pengembangan sumber daya manusia. Di antara laporan tahunan, International Telecommunication Union, dan lembaga lain, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai mimpi tentang e-government, yaitu dengan menerbitkan kebijakan Jogja Cyber Province sebagai bagian dari Digital Government Services. Konteks layanan dalam Digital Government Services menjadi dasar filosofis kebijakan tersebut. Wacana mutakhir, pemerintah bahkan sudah memperkenalkan kosakata Broadband Society and Economy. Jogja Cyber Province mengakselerasi upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan Jawa bagian selatan maupun economic hub bagi provinsi lainnya di Indonesia. Ketersediaan dan layanan warung internet menempati posisi strategis untuk suksesnya Jogja Cyber Province. Dalam konteks ini, kedaulatan pengguna warung internet adalah dukungan masyarakat untuk suksesnya program Jogja Cyber Province di atas. Ada anggapan yang berkembang kuat tentang sinergisitas antara masyarakat, pemerintah, dan parlemen untuk mengoptimalkan kebijakan Jogja Cyber Province. Jadi, perubahan paradigma manajemen pemerintahan menempatkan masyarakat dalam posisi utama untuk mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Jogja Cyber Province
adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. Penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan memang tidak diletakkan dalam konteks kebijakan di atas, tetapi pengembangan penelitian lebih lanjut sangat disarankan. Kedaulatan pengguna warung internet dalam studi sosial bukanlah adaan yang per se. Kedaulatan untuk mengakses informasi yang dimediasi internet adalah hasil saling keterhubungan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, perluasan layanan bisnis, dan cita tentang masyarakat informasi. Kejelasan pola-pola penggunaan warung internet niscaya bersambut dengan banjir program pemerintah yang mengabaikan kondisi-kondisi sosial masyarakat, termasuk kegenitan untuk memaksakan kosakata broadband society and economy. Kehendak untuk memenuhi target amanah, World Summit on Information Society, dengan 50% seluruh tempat sudah terhubung dengan layanan internet pada tahun 2015. Program e-government sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dan sebagainya, hanya menjadi kebijakan tanpa daya jika perkuatan akses masyarakat tak disiapkan. Dan Fathul Wahid dan kawan-kawan telah memajukan data yang memadai untuk terus dikembangkan dan ditindaklanjuti. 4. Kesimpulan. Warung internet sebagai layanan bisnis yang tidak secara langsung difasilitasi pemerintah, dalam penelitian Fathul Wahid dan kawan-kawan telah menunjukkan prestasinya. Warung internet telah menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung mimpi masyarakat informasi yang ditetapkan pemerintah dan didesain oleh pebisnis besar. Warung internet juga telah menjadi tempat penyemaian masyarakat untuk memaknai asimetri informasi dan transparansi politik dalam bahasa keseharian di Yogyakarta. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol subscribe. Salam kelas Padang Maumere Angkatan 2010. Matur sembah nuwun. Panjenengan dalam telah menyimak vlog Gebra. Saya Imam Samroni di sini untuk bersama-sama mengulas risalah tentang dongeng siber di dalam dan sebagai keseharian. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol subscribe. Salam bertaklim. Sluman slumun selamat.